Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan channelnya Robology, channel tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya. Baik teman-teman, sebelum video kami lanjut, mohon bantuannya untuk memberikan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membuat sebuah lampu darurat ya, lampu emergency dari bahan pipa PVC ya, untuk kondisi darurat ya. Kita sediakan bahannya pipa 3/4 dim dan setengah dim ya. Nah, ini kita potong dulu pipa yang 3/4 dim ini untuk bagian lampunya ya, bagian yang nyala itu nanti ya. Kita potong kurang lebih panjangnya 5 cm ya. Kemudian kita buatkan penutupnya teman-teman, sesuai dengan diameter lingkarannya ya, 3/4 in atau 3/4 dim ya. Kemudian lampunya nanti kita akan menggunakan lampu HPL teman-teman ya. Ini kurang lebih bentuk lingkarannya, nanti kita bisa perhalus lagi menggunakan amplas ya, supaya lebih rata, lebih halus kondisi dalamnya. Oke, ini sudah selesai. Nanti setelah kita lem aja baru kita ratakan lagi, tapi ini kita coba hilangkan serabut-serabut yang masih menempel di dalam PVC ya. Di dalam kondisi darurat kita bisa membuat sebuah senter ya, lampu senter untuk penerangan sederhana ya. Kemudian baterainya kita menggunakan baterai lithium teman-teman ya. Baterai lithium cukup satu ya. Ini masih kita gosok lagi supaya bentuknya lebih bulat dan juga lebih halus ya. Nah, kemudian kita siapkan pipa setengah dim yang muat untuk baterai ya, yang muat untuk baterai. Kita potong dulu, jadi panjangnya itu sepanjang baterai tapi lebih sedikit ya, karena nanti di ujung-ujungnya itu akan kita kasihkan penutup dan logam untuk kutub positif dan negatifnya gitu. Masih kita proses potong. Oke, kemudian kita coba ratakan bagian ujungnya yang kita amplas supaya rata posisinya. Jadi nanti kalau kita tutup itu lemnya bisa pas ya, tidak miring. Oke, kita coba baterainya kita masukkan ya teman-teman. Ya, pas ya. Udah sisa sedikit. Nah, kemudian itu bagian atasnya. Ini lingkarannya. Nah, bagian ujungnya untuk senternya. Kurang lebih nanti posisinya seperti ini teman-teman. Belum kita rangkai ya. Ya, kita tidak menggunakan saklar karena kondisi darurat ya. Tapi kalau teman-teman ada saklar ya boleh saja, nanti bisa ditambahkan tombol on off ya. Kita nanti cukup ditekan aja teman-teman, kita tekan nanti akan nyala gitu ya. Kita tes dulu lampu HPL nya teman-teman. Nah, ini lampu HPL 3 volt nyala ya. Jadi jangan sampai kita tidak tes ternyata setelah kita pasang nggak nyala ya. Kita perlu tes lagi. Nah, itu nanti posisinya seperti itu ya. Lampunya kita taruh di penutupnya, kemudian kita tutup dengan pipa yang 3/4 dim. Sekarang kita lubangi dulu bagian penutupnya ya. Ini tempatnya lampu HPL. Lubangnya ini tempat untuk kabel teman-teman, tempat untuk kabel ya.
kita haluskan dulu supaya nggak terlalu kasar ya. Nah, kabelnya saya menggunakan kabel bekasnya kabel LAN ya. Kenapa saya pilih ini? Karena tipis tapi bukan serabut ya, kabel tunggal, jadi lebih kuat. Kemudian karena antara pipa dan pipa dan baterai itu mepet, maka kalau kita pakai kabel besar nggak cukup. Kita gunakan kabel yang tipis yang bisa muat untuk baterai dan kabel ya. Makanya kita pilih kabel LAN yang sesuai ya. Nah, kita pasang dulu plus dan minusnya pada HPL ya. Yang panjang warna biru itu yang plus, yang positif. Kemudian yang putih itu yang negatif ya. Sekarang kita masukkan ke dalam penutup ya, dalam penutup atas. Nah, kurang lebih seperti ini, sekaligus fungsinya untuk menahan lampu supaya tidak goyang ya. Nah, kemudian pada bagian penutup yang bawah itu akan kita tambahkan logam, teman-teman. Logam yang sudah kita atur supaya nanti berfungsi sebagai kutubnya yang negatif ya, kutubnya yang negatif dari baterai lithium. Sebenarnya bisa dibolak-balik sih, mau positif juga boleh, mau negatif ya boleh. Tapi ini sudah terlanjur yang negatif, kita bikin tidak apa-apa ya. Berarti yang bawah nanti yang positif. Kita gunakan lem serbaguna, teman-teman ya. Tunggu sampai kering ya supaya tidak lepas. Seperti ini. Nah, nanti yang kutub negatif kita solder dengan logam ini ya. Kabel yang negatif itu kita solder dengan logam di kutub negatif. Tentunya kita potong sesuai dengan lokasi dari logam ya, tidak perlu terlalu panjang. Yang panjang cukup satu aja yang positif. Nah, kemudian kita buatkan cincin, teman-teman. Nah, ini cincin ya, dari pipa ini juga ya, dari pipa yang setengah dim ya. Kita buatkan cincin, kemudian kita posong supaya bisa masuk, teman-teman. Supaya bisa masuk, kemudian kita kasih penutup ya. Kita kasih penutup. Itu nanti akan kita tekan ke bawah untuk bagian sisi positif ya. Ini kita tutup dulu. Kenapa kita kasih cincin? Supaya kenceng, supaya tidak longgar, supaya tidak lepas-lepas ya. Ini kan dia mengikat ya, cincinnya itu kan renggang, agak renggang tapi menutup dari sisi pralon ya, pipa ya. Nah, sekarang kita lem dulu antara cincinnya dengan penutupnya ya. Antara cincin dan penutupnya. Nah, kita solder yang kabel negatif dengan knobnya, dengan kutubnya ya. Kita tes dulu ya, udah nyala ya. Ternyata udah nyala. Sekarang nah, ini sudah kepasang juga yang tutup bawah. Ini posisinya memang masih di atas, tapi nanti akan kita tekan ke bawah, teman-teman. Nah, kita pasang dulu logamnya. Logamnya kita lem dulu dengan penutupnya. Tunggu sampai
paskan dulu ya, kemudian baru kita lem. Tunggu sampai posisinya kering. Tunggu sampai kering dulu ya. Lemnya ini memang tidak langsung kering ya, lem serbaguna. Nah, baru sekarang kabel yang positif yang dari atas tadi kita sambungkan ke kutubnya yang positif ini ya. Nah, setelah ini kita tekan ke bawah teman-teman. Kita tekan ke bawah sebagai penutup bawah. Baru nanti baterainya kita masukkan ya. Baterainya nanti kita masukkan. Oke, baterainya kita masukkan. Sekarang kita cek kondisinya teman-teman. Nah, nyala ya teman-teman. Jadi kita cukup menekan yang bagian atas kepala baterai ke bawah itu sudah nyala ya. Tidak perlu tombol ya. Tapi kalau memang mau dibuat permanen ya kita bisa lem kemudian kita kasih tombol ya. Karena ini kondisi darurat, kita cukup menekan aja ke bawah. Sudah bisa nyala ya teman-teman. Ini memang senter untuk kondisi darurat ya. Sekarang kita lem penutupnya supaya sinarnya ngumpul ya. Jadi kalau tidak pakai penutup atas itu kan nyebar, jadi tingkat terangnya kurang begitu fokus ya. Kita pasang di atas teman-teman. Tunggu sampai kering ya. Sekarang kita tes. Ini ya, kalau kita tekan ke bawah otomatis akan nyala karena negatif dan positifnya itu nyambung ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Cukup terang ini walaupun 3 volt dengan satu baterai ya. Cukup terang sekali. Ini hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Sekarang kalau dimatikan lampunya seperti apa ya? Kalau kita tes lampunya mati, masih terang juga teman-teman ya, terang ya. Demikian teman-teman pembuatan lampu senter mini untuk kondisi darurat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.